matematika itu pelajaran susah yang hanya menghafalkan rumus dan hitung saja. Kalau dari SD kita udah mikir kayak gitu, artinya kita udah salah besar. Ya, kita udah salah melihat matematika. Itulah yang membuat matematika seakan menjadi monster yang sangat mengerikan, menakutkan, yang tugasnya hanya memaksa kita buat ngitung dan mencari nilai X yang selalu hilang entah kemana. Inilah yang membuat kita benci dengan yang namanya matematika. Padahal matematika jauh dari itu. Maka sekarang waktunya kita belajar lebih jauh tentang matematika. Bersiaplah kalian semua untuk menjadi seorang pecinta matematika. Sebelum itu, kita ambil contoh simbol yang sangat familiar dalam matematika. Inilah pi. Perbandingan antara diameter dan kelilingnya. Karena dengan adanya pi ini, kita bisa tahu luas pizza atau besarnya dunia sekalipun. Karena seberapapun besarnya, angka pi akan selalu tetap sama, yang membuat kita bisa mengukur lingkaran-lingkaran yang lainnya. Begitulah matematika secara sederhana. Tapi tidak semudah itu perjalanan untuk menemukan matematika. Para ilmuwan butuh ribuan tahun untuk mengerti soal matematika. Semua dimulai ketika angka dan konsep berhitung belum ada di kepala manusia. Lalu mereka mengamati fenomena di sekeliling mereka, menyadari ada kejadian yang berulang, lalu mencatat garis demi garis menjadi awal dari aritmatika, ilmu tentang bilangan. Sampai akhirnya bangsa Sumeria mengubah garis menjadi simbol-simbol angka. Mereka menerapkan sistem angka basis 60 yang digunakan untuk menghitung waktu dan mengembangkan awal ilmu matematika lainnya, yaitu geometri. Aritmatika dan teori angka kian berkembang. Para filosof Yunani mengembangkan logika matematika, cara berpikir untuk mencapai kebenaran. Lalu, seorang ilmuwan bernama Plato mengamati unsur yang ada di bumi dan menafsirkannya dalam bentuk 3 dimensi. Pemikiran itu sampai pada Euclid atau bapak geometri dari Alexandria, yang kemudian mendalaminya lalu mencatatnya dalam 13 buku yang masih relevan hingga saat ini. Buku tersebut berjudul The Element. Sampai akhirnya manusia naik level dalam berhitung. Bangsa Romawi menciptakan sistem penomoran lewat alfabet. Permasalahan lalu timbul. Angka yang mereka punya ternyata memiliki keterbatasan yang menyebabkan mereka kesusahan untuk menghitung angka-angka super besar. Penemuan angka nol lah yang mengubah segalanya. Angka ini memiliki peran yang sangat penting yang menjadikan matematika berkembang sangat pesat. Manusia akhirnya bisa menghitung dengan angka-angka yang jauh lebih besar. Dari sini, aljabar hadir, yang ditemukan oleh ilmuwan muslim, yaitu Al-Khawarizmi, yang meringkas kata-kata menjadi formula persamaan matematika. Salah satu bukunya adalah Al-Kitab Al-Muhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabbalah, yang ditulis pada tahun 830 Masehi. Ilmunya kemudian dibawa jauh hingga ke Eropa. Di sana, dunia semakin berubah dengan cepat, secepat apel yang jatuh dari pohonnya. Fenomena itu ditemukan oleh Isaac Newton, pemikir besar yang lalu menemukan kalkulus, sebuah cara untuk mengukur seberapa besar perubahan yang terjadi pada benda-benda. Dengan cara pengukuran ini, matematika membantu bidang ilmu lainnya berkembang dengan sangat pesat, yang menjadi awal peradaban modern. Dan kini, manusia menciptakan dunianya sendiri yang dibangun dengan angka-angka
mencampurkan segala penemuan matematika dari era sebelumnya dengan penemuan di era modern, membuat prediksi yang menciptakan peluang tak terhingga untuk penemuan-penemuan baru di masa depan. Jatuh cinta kepada matematika bukanlah hal yang mustahil. Saya tertarik dan begitu penasaran dengan matematika. Setelah lulus dari SMK, kecintaan saya terhadap matematika semakin besar dan terus bertambah. Dan selanjutnya, saya meneruskan kuliah di salah satu kampus swasta di Kota Malang, yaitu IKIP Budi Utomo Malang. Tepatnya pada program studi pendidikan matematika. Tidak salah jika matematika disebut sebagai bahasa universal. Richard Feynman pun berkata, mustahil untuk memahami dan menjelaskan keindahan dunia ini tanpa matematika. Percayalah bahwa matematika akan selalu dibutuhkan sampai kapanpun. Tanpa matematika, mungkin ilmu-ilmu seperti fisika, kimia, mungkin tidak berkembang semaju sekarang. Bagaimana? Begitu indah kan matematika? Saya bangga menjadi mahasiswi matematika. Mari bergabung bersama kami di Prodi Matematika IKIP Budi Utomo Malang.